Gerakan IHSG di hari ini nampaknya memang kurang semeringah begitu ya, bahkan juga di pekan lalu pergerakannya kurang semeringah. Sempat menyentuh level 7.900-an di 2 pekan lalu, tapi nampaknya IHSG di pekan ini begitu atau mengawali pekan ini berada di level 7.500-an. Mungkin boleh dijelaskan Sasa, ini apa sebetulnya yang menjadi penyebab IHSG atau mungkin IHSG sebetulnya pergerakannya di hari ini seperti apa? Oke Sita, kalau kita lihat dari segi pergerakan gitu ya, lowest levelnya bahkan di 7.527 atau pada penutupan perdagangan yang hari ini bahkan hingga menyentuh 2,2%. Jadi memang tampaknya pelemahan ini cukup signifikan gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari highest levelnya di 7.696 yang mana ini sebenarnya merupakan level support gitu ya pada pekan lalu. Tapi nyatanya ini ditembus dan secara kalau kita lihat nilai turnovernya memang cukup ramai hingga 15,9 triliun. Ramainya nilai turnover ini memang didominasi oleh saham-saham perbankan big caps yang pada hari ini juga kompak terkoreksi. Selain saham-saham perbankan big caps, tadi juga sudah dibacakan oleh Sinta, saham-saham yang terafiliasi milik emiten Prego Pangestu juga ini kompak lesu gitu ya, sehingga juga tampaknya memang mengerek pelemahan IHSG lebih dalam. Kalau secara teknikal sebetulnya IHSG ini memang dari indikator stokastik masih menunjukkan dead cross sehingga memang masih ada peluang untuk kembali melanjutkan pelemahan. Apalagi tampaknya pelemahan ini sudah dilanjutkan IHSG selama 2 hari berturut-turut ya. Dalam sepekan terakhir pelemahan IHSG bahkan sudah mencapai 3,19% Sinta. Baik, mengamati IHSG yang kalau kita lihat memang bahkan sampai dengan saat ini pelemahannya sudah berada di 2,2% begitu. Sebetulnya sentimen-sentimen apa saja yang paling mempengaruhi pelemahan dari IHSG di perdagangan hari ini? Iya Sinta, aksi asing yang banyak melepas aset-aset di pasar keuangan kemungkinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah diantaranya aksi profit taking. Selama kuartal 3 terutama mulai Agustus lalu, kalau Sinta lihat memang asing cukup deras ya melakukan net foreign buy. Apalagi setelah adanya pemangkasan suku bunga The Fed dan juga Bank Indonesia. Hal ini membuat IHSG beberapa kali memecahkan rekor dan menyentuh all time high pada beberapa waktu lalu bahkan di 7.900. Rekor harga yang sudah tinggi ini kemungkinan mendorong para investor merealisasikan keuntungannya lebih dahulu sehingga posisi kepemilikan di berbagai aset di pasar domestik jadinya semakin menyusut termasuk hari ini yang kalau kita lihat bahkan pelemahannya cukup dalam hingga 2%-an Sinta. Baik, lalu selanjutnya apakah faktor gelontoran stimulus China ini juga memberikan dampak yang kurang positif begitu kepada pergerakan pasar saham kita di perdagangan hari ini? Iya Sinta, dana asing global yang semula nih mulai banyak menyasar pasar ASEAN termasuk Indonesia tampaknya terpicu. Sentimen dimulainya siklus penurunan bunga global dan akhirnya berbelok ke China gara-gara stimulus besar-besaran yang digelontorkan pemerintah China yang diyakini bakal mengerek harga saham. Sebelumnya otoritas moneter China PBOC pada 24 September lalu mengumumkan nih kalau adanya rencana pengucuran berbagai kebijakan stimulus yang diharapkan bisa mendongkrak kelesuan perekonomian terbesar kedua di dunia itu. Nah, paket stimulus besar-besaran ini pun langsung memantik euforia di pasar global mengingat posisi penting China dalam perdagangan dunia. Nah, sebetulnya penurunan bunga acuan BI rate ini seharusnya membuat pamor aset di Indonesia lebih baik ya. Tapi sepertinya persaingan dengan pasar negara berkembang lain membuat faktor pemberat prospek perekonomian RI akan menahan arus masuk. Nah diantaranya kelusuan daya beli yang diduga ini berlangsung di tengah adanya deflasi berkepanjangan, kemudian bahkan ini terpanjang sejak era krisis moneter di tahun 1998 Sinta. Ya baik, lalu terkait dengan daya beli yang kalau kita lihat cukup lesu begitu ya di saat ini seiring dengan juga kalau kita lihat gejolak ekonomi yang ada baik di tingkat global maupun domestik ya. Anda sendiri melihatnya apakah data inflasi yang akan diumumkan besok ini akan juga mungkin hasilnya kurang baik atau mungkin angka inflasinya akan meningkat atau bahkan mungkin deflasi, bagaimana menurut penilaian Sasa sendiri? Iya Sinta, data indeks harga konsumen atau IHK Indonesia periode September 2024 akan dirilis besok. Dan berdasarkan konsensus pasar, diperkirakan kalau secara tahunan Indonesia ini masih mengalami inflasi tetapi cenderung kembali turun, yaitu mencapai 2%. Namun secara bulanan memang IHK Indonesia diprediksi masih mengalami deflasi, tetapi sebetulnya cenderung membaik sedikit yaitu menjadi 0%. Sebelumnya pada Agustus lalu BPS melaporkan kalau IHK menunjukkan adanya pelandaian dan juga di bawah ekspektasi konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia. Nah, secara tahunan IHK RI masih naik atau mengalami inflasi sebesar 2,12% secara year on year pada Agustus 2024 atau sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat
2,13% secara year on year. Nah, deflasi 4 bulan berturut-turut secara bulan ini pertama kali dalam 25 tahun terakhir, Sinta. Dan deflasi Indonesia selama 4 bulan berturut-turut ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri. Pasalnya, deflasi 4 bulan berturut-turut ini semakin menegaskan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja saat ini, Sinta. Baik, jadi kalau dilihat memang inflasi yang terlalu tinggi juga tidak baik begitu ya. Deflasi yang terus berlangsung juga menjadi sebuah ciri begitu bahwa daya beli masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja ya.